Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Al-Falah Kampung Dadap, Medan, Sumatera Utara ini akan adakan buka puasa bersama selama 1 bulan full di halaman masjid. Ya, inilah suasana dari Masjid Al-Falah Kampung Dadap menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah warga sudah mulai terlihat menjalani ibadah, dan dari keterangan panitia Ramadan Masjid Al-Falah, pihak masjid telah menyiapkan 300 paket untuk berbuka puasa bersama setiap harinya secara rutin selama 30 hari. Setelah berbuka puasa, para warga juga akan melaksanakan sholat tarawih, dan kemudian pihak masjid akan kembali membagikan makanan setelah selesai sholat tarawih. Selain itu, pihak masjid juga akan mengadakan tadarus setiap malamnya selama bulan Ramadan. Ini kalau buka puasa begini pasti kolak yang saya cari. Waduh, ini ada takjil war nggak nih? Kira-kira ini harus diantisipasi nih kayaknya tahun ini nih. Ya kan, kolak nomor 1, gorengan langsung nomor 2. Ya, kembali kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami sebelum ke Pak Arsyad. Tadi saya juga ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Yusuf, bagaimana kemudian faktor cuaca bisa saja mempengaruhi pemantauan hilal, Pak Yusuf? Baik, kalau kita lihat data dari satelit, citra dari BMKG, memang beberapa hari terakhir sebagian besar di Indonesia itu tertutup awan, dan akan sangat besar kemungkinan hal tersebut akan terjadi juga sore ini. Meskipun prediksi sudah kita lakukan, masih ada peluang untuk beberapa lokasi memang ada peluang cerah, tapi sebagian besar daerah Indonesia sore ini sepertinya akan tertutup awan. Gitu. Tetapi kemudian apakah ada potensi perbedaan 1 Syawal, Pak Yusuf, kalau dari prediksinya? Ramadan. Baik, potensi perbedaannya akan muncul ketika pengamat hisab itu sebenarnya sudah bisa memastikan tanggal 1 Ramadan itu akan jatuh di tanggal 1 Maret untuk besok hari. Sementara untuk pengamal ruqyat itu biasanya akan menunggu dulu hasil konfirmasi bahwa hilalnya bisa terlihat. Kalau misalkan hilalnya nanti tidak terlihat, maka mungkin ada beberapa saudara kita yang akan menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Akibatnya bulan Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 2 Maret. Oke, baik. Pak Arsyad, memang Aceh ini jadi salah satu tempat yang paling visibility-nya paling tinggi gitu ya untuk melihat posisi bulan ya. Apakah memang selalu ya Aceh, apa faktornya yang membuat Aceh kemudian bisa jadi lebih jelas begitu? Iya, karena berdasarkan hitung-hitungan dari tim kami, jadi Kementerian Agama ada tim hisab ruqyat ya, melakukan hitung-hitungan bahwa Aceh itu yang paling memenuhi kriteria. Kami dari Kementerian Agama ada kriteria yang ditetapkan melalui MABIMS, negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu di angka 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu pun masih Aceh yang paling itu yang paling mungkin memang Aceh saat ini ya. Konon ada beberapa daerah di sepanjang sebelah barat ya, Pulau Sumatera Barat itu juga ada. Tapi yang paling jelas itu adalah Aceh. Nah, ngomongin Mabim sendiri, koordinasinya gimana? Kan pasti kan kita saling bertukar informasi juga ya melalui posisi-posisi yang lebih strategis untuk memantau hilal ini. Ya, prinsipnya Mabim berpegang pada prinsip tadi ya yang saya katakan ya, kalau seumpamanya kita melihat posisi Aceh kan dengan Malaysia, dengan Singapura relatif memang saling berdekatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap seumpamanya di tahun 2025 ini kaitan dengan hilal semua bisa terlihat di Aceh ya. Tadi emang dikatakan oleh Mas Yusuf memang ada potensi ya kalau seumpamanya pada saat nanti terbenam matahari, hilal tidak terlihat. Nah ini mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang akan mengambil pilihan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Sehingga mereka akan memulai awal Ramadannya itu di tanggal 2 Maret ya. Walaupun harapan kita tetap kita menunggu lah apa yang menjadi keputusan isbat nanti malam. Ya nanti malam. Jadi isbat itu kan forum menyatukan seluruh daripada ormas-ormas Islam
MUI, Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, kemudian juga dari para pakar astronomi dari seluruh lembaga ya untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keterangan. Kemudian sidang isbat itu akan mempertimbangkan dan nanti memutuskan ya. Harapan kita tentunya apapun yang terjadi masyarakat bisa menunggu dan daripada hasil sidang isbat itu sendiri saya pikir. Baik Pak Arsyad, tapi sedikit saja mungkin keluar dari hitung-hitungan begitu ya. Kalau kita melihat tadi fenomena bagaimana masjid-masjid sekarang juga sudah banyak mempersiapkan untuk buka puasa bersama seperti itu. Bagaimana mungkin tanggapannya Pak Arsyad melihat fenomena-fenomena ini? Jadi gini, dalam konteks umat Islam itu ada yang kegiatan yang dinamakan dengan Tarhib Ramadan. Jadi mereka merasa gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetap mereka masih nunggu gitu keputusannya kapan Ramadannya, apakah tanggal 1 kah atau tanggal 2, mereka tetap dalam posisi menunggu hasil daripada keputusan pemerintah. Tapi fenomena buka bersama ini cukup baik ya, artinya memang ini yang ditunggu-tunggu, yang dikangenkan begitu ya, seluruh. Itu saya pikir mungkin bagi publik di tanah air ya, suasana yang paling menyenangkan itu adalah waktu-waktu puasa, apalagi pada saat menjelang buka puasa itu makanan lengkap. Kalau kata Putri, war takjil nih, war takjil. Pokoknya harus gercep ya, jam 3 sore. Tapi biasanya kalau war takjil saya yang menang, Put. Karena nah ini nih harus diantisipasi nih. Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad. Terima kasih Pak Arsyad dan juga Pak Yusuf atas penjelasannya terkait sidang isbat yang akan dilangsungkan sore ini.